Allah kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita orang pertama yang membela Islam tatkala Islam itu dihina. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selalu saya sampaikan nikmat kemudahan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Selawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudhatul Amilin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam upaya kaum musyrik Quraisy untuk menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah upaya untuk menghadang ini pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil, maka upaya selanjutnya adalah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melihat lagi yang disiksa nanti itu adalah orang yang terhormat ataupun orang miskin ataupun orang kaya ataupun budak. Selagi orang itu beriman kepada Allah dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan upaya dan usaha untuk menyiksa mereka. Di antara sahabat yang terhormat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam di antara pemuda itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Disenangi anak kecil, disukai para pedagang, disukai oleh orang-orang cendekiawan karena memang Abu Bakar orangnya cerdas. Abu Bakar adalah saudagar dan Abu Bakar pandai berinteraksi dengan siapa saja sehingga orang-orang mendekati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang terhormat seperti ini dan banyak disukai oleh orang-orang Quraisy tidak terlepas daripada usaha musyrikin Quraisy untuk disiksa. Suatu ketika Rasulullah beserta para sahabat di antaranya Abu Bakar berkumpul dan jumlah mereka sekitar 38 orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika berkumpul di Masjidil Haram, maka Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menyampaikan Islam dengan suara. Izinkan saya ya Rasulullah untuk menyampaikan tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam ke hadapan orang-orang kafir Quraisy." Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, inna qalil." Wahai Abu Bakar, kita masih sedikit ini. Berapa jumlahnya tadi? 38 orang. Kalau seumpamanya engkau menyampaikan secara terang-terangan di hadapan musyrik Quraisy, akan terjadi sesuatu nanti. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap bersikeras ingin mengenalkan Islam kepada musyrikin Quraisy dan dengan suara yang lantang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, silahkan wahai Abu Bakar. Maka 38 orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya berpencar di sekeliling Ka'bah dan berkumpul di sebelah sana, di sebelah sana dan di sebelah sana. Berkumpul beberapa orang di situ, beberapa orang di sana dan beberapa orang di tempat yang lain. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dan berceramah, menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang Rasulullah, menyampaikan tentang Islam dengan suara yang didengar oleh musyrikin Quraisy, sehingga saat itu orang-orang musyrik Quraisy mendengar dan marahlah orang-orang musyrik Quraisy ini. Tidak hanya marah dengan suara, tetapi marah dengan tindakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka pukul umat Islam saat itu.
dengan pukulan yang dikatakan dalam riwayat darban syadida, memukul, benar-benar memukul dengan pukulan yang keras. Tidak hanya kepada orang-orang muslim yang ada saat itu, mereka juga memukul Abu Bakar yang tadinya ceramah. Nah, kalau seumpamanya saya ceramah sekarang seperti dulu, mungkin langsung dipukul saya ini orang-orang kafir Quraisy oleh orang-orang musyrik. Nah, dipukul Abu Bakar radhiyallahu an, dan ada seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah menggunakan sendalnya yang telapaknya itu tidak rata, kasar, dan sendal telapaknya ini dipukulkan ke muka Abu Bakar radhiyallahu an. Bukan hanya dipukulkan, namun digosok-gosokkan seperti ini. Tidak hanya seperti itu, dalam keadaan Abu Bakar jatuh, Utbah bin Rabi'ah menginjak badan daripada Abu Bakar radhiyallahu an. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat sampai seperti ini, sampai diinjak, sampai dipukul oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, oleh kaum musyrik Quraisy. Ya, kita bayangkanlah bagaimana Abu Bakar saat itu diinjak tubuhnya, sehingga di dalam riwayat dikatakan tidak jelas lagi mana muka dengan hidungnya. Begitu parah yang dihadapi oleh Abu Bakar, sehingga datang kabilahnya yang bernama Banu Tayyib. Maka Banu Tayyib ini berusaha untuk menghadang apa yang dilakukan oleh musyrik Quraisy. Tapi musyrik Quraisy telah memukul Abu Bakar, telah menginjak Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Banu Tayyib berusaha untuk menghadang, dan dilihat Abu Bakar dalam keadaan dikatakan dalam riwayat antara mati dan hidup. Bahkan orang berprasangka bahwasanya tidak lain dan tidak bukan Abu Bakar ini sudah mati. Maka Banu Tayyib, kabilah daripada Abu Bakar, membawa Abu Bakar ke rumahnya dengan diangkat menggunakan bajunya. Sampailah di rumah, di hadapan ibunya, Abu Bakar radhiyallahu anhu masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dipukul dengan pukulan yang keras, diinjak, kemudian dipukulkan sendal yang kasar itu ke mukanya, sehingga Abu Bakar tidak sadarkan diri. Maka kabilah Banu Tayyib, kabilah Abu Bakar ini kembali ke masjid setelah meletakkan Abu Bakar di rumahnya. Apa yang disampaikan oleh Banu Tayyib? Lain mata Abu Bakar lanaqtulanna Utbah bin Abi Rabi'ah. Kalau seumpamanya Abu Bakar ini mati nanti, maka Utbah bin Rabi'ah akan kami bunuh. Ini pembelaan oleh kabilah Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah sosok yang terhormat, yang mempunyai kabilah yang terhormat. Berbeda berarti dengan Bilal yang tidak ada orang yang ia bersandar kepadanya. Ini ungkapan daripada Banu Tayyib, kabilah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau mati Abu Bakar, Utbah bin Rabi'ah akan kami bunuh. Sengaja nama ini saya ulang, ini adalah musuh Islam, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utbah bin Abi Rabi'ah, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah salat, yang kotoran diletak di pundaknya. Di antara nama-nama yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma alaika, di antaranya adalah Utbah bin Abi Rabi'ah. Maka kabilah Bani Tayyib bersama bapa Abu Bakar radhiyallahu anhu bernama Abu Quhafah mendekati Abu Bakar. Tatkala sore hari Abu Bakar baru tersadar dan terjaga. Maka apa yang keluar dari lidah, maka apa yang keluar dari mulut, maksud saya Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa kata-kata yang keluar pertama dari mulut Abu Bakar radhiyallahu anhu saat ia sadar? Kira-kira apa Pak yang keluar? Yang keluar adalah ma fa'ala Rasulullah. Di dalam keadaan yang terkapar, dalam keadaan yang lemah, badan terluka, saat sadar yang ia ingat adalah bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Kalau saya saja seperti ini, bagaimana Nabi Muhammad? Maka ia bertanya kepada bapaknya, bertanya kepada kabilah, ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kabilah Abu Bakar ini masih musyrik, dan juga Abu Quhafah
Sehingga mereka tatkala ditanyakan ma fa'ala Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah, maka kabilah Banu Tayyib ini menghina Abu Bakar. Sadar engkau itu yang kau sebut. Akhirnya ditinggalkan. Dipanggil ibunya namanya Ummu Khair. Wahai Ummu Khair, lihatlah anakmu itu. Kita sudah selamatkan, kita sudah jaga. Dia sadar yang ditanya Muhammad. Udah, jaga saja, beri dia makan, beri dia minum. Kami pergi. Maka dijaga oleh ibunya. Abu Bakar tetap bertanya, wahai ibuku, ma fa'ala Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Kalau saya seperti ini, kaum muslimin yang lain seperti ini, bagaimana Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah dalam keadaan sehat? Apakah Rasulullah dalam keadaan sadar atau tidak? Itu yang dikhawatirkan. Abu Bakar menghilangkan dirinya, menafikan dirinya, dan dia ingat hanya Rasulullah SAW. Dia tidak merasakan apa yang ada pada tubuhnya, kan yang diingat adalah Nabi besar Muhammad SAW. Maka tatkala ibunya Ummu Khair mendekati Abu Bakar, Abu Bakar bertanya juga, ma fa'ala Rasulullah, ma fa'ala Muhammad? Wahai ibuku, apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Bagaimana kabar Nabi Muhammad? Ibunya enggak tahu. Sehingga ibunya berkata, la a'lamu Muhammadan, saya enggak tahu siapa itu Muhammad. Baik ibu, engkau pergi kepada Ummu Jamil bintul Khattab. Pergi engkau wahai ibuku kepada Ummu Jamil bintul Khattab. Tanya bagaimana keadaan Nabi Muhammad kepada dia. Baik, seorang ibu bagaimanapun ini adalah anaknya. Dalam keadaan anaknya terluka dan dalam keadaan anaknya lemah, lemas, lunglai, maka apa yang diminta oleh anaknya ia penuhi. Dia pergi mencari Ummu Jamil bintul Khattab. Berjumpalah dengan Ummu Jamil bintul Khattab. Nama ini selalu saya ulang agar kita mengingat. Tatkala sampai kepada Ummu Jamil bintul Khattab, maka Ummu Khair, ibu Abu Bakar bertanya, ma fa'ala Muhammad bin Abdillah? Wahai Ummu Jamil bintul Khattab, apa dan bagaimana keadaan Muhammad bin Abdullah? Ummu Jamil adalah salah seorang sahabiah yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di hadapannya ini adalah Ummu Khair yang tidak diketahui apakah Ummu Khair ini akan menyebabkan bahaya kepada Rasulullah, akan membawa berita yang tidak baik kepada Rasulullah, apakah dia mata-mata atau lain sebagainya. Ummu Jamil tidak tahu. Maka Ummu Jamil pun merahasiakan, saya enggak tahu itu siapa Muhammad bin Abdullah, dan saya tidak tahu itu siapa Abu Bakar. In kunti tuhibbina, kalau seumpamanya engkau mau, azhabu ma'aki ila ibnik. Kalau engkau mau, saya pergi dengan kamu untuk menjumpai anak kamu. Subhanallah, pilihan bahasanya pun indah. Saya pergi bersama kamu untuk menjumpai anak kamu, bukan menjumpai Abu Bakar. Apa tujuannya ini? Ini bahasa untuk menyentuh hati seorang ibu yang sayang kepada anaknya Abu Bakar yang sedang dalam keadaan terluka. Maka Ummu Jamil binti Khair pun memilih, Ummu Jamil bintul Khattab memilih bahasa yang membuat hati ibunya ini terenyuh, terharu dan sedih. Maka kalau begitu, ayo ikut saya. Maka Ummu Jamil bintul Khattab pun ikut bersama Ummu Khair menjumpai Abu Bakar. Saat Ummu Jamil melihat keadaan Abu Bakar yang begitu menyedihkan, ia teriak, sesungguhnya orang-orang yang telah melakukan ini kepada kamu wahai Abu Bakar, dengan suara yang tinggi. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat terhadap kamu wahai Abu Bakar termasuk penduduk fasik, ahlu fusq dan ahlu kufr, adalah orang fasik dan adalah orang-orang kafir. Itu sengaja diangkat suara seperti itu agar menaruh hati kepada ibunya. Oh, ini sayang kepada anak saya ini. Itu cara dan bahasa daripada Ummu Jamil binti Al-Khattab. Lalu Abu Bakar tetap yang diingatnya hanya ma fa'ala Rasulullah. Apa keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Maka Ummu Jamil masih meragukan ibunya ini, ibu Abu Bakar ini bersama dia atau tidak. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar, hadi ummuk, ibu kamu dengar nih, ummuka tasma, ibu kamu mendengar. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak apa-apa. Ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu Ummu Jamil bintul Khattab menjawab,
salim soleh, dalam keadaan selamat dan dalam keadaan baik. Apakah segitu senangnya Abu Bakar kemudian ia tenang di tempat itu? Tidak. Ia katakan, sungguh aku tidak akan mencicipi makanan dan tidak akan minum minuman sampai aku menjumpai Rasulullah SAW. Kan kadang kalau dapat berita saja belum yakin Abu Bakar, benar gak ini Rasulullah SAW keadaannya salim soleh, benar dalam keadaan baik. Baru hanya kata-kata dia baik dan dia dalam keadaan selamat, maka Abu Bakar tidak cukup itu, antarkan saya ke tempat tersebut. Dilihat Abu Bakar ini radhiyallahu an, berdiri saja masih susah, tapi bersikeras untuk menjumpai dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Apakah benar Rasulullah SAW ini betul-betul dalam keadaan salim soleh, dalam keadaan selamat dan baik? Maka ia katakan, tolong antarkan saya. Di mana Rasulullah sekarang? Di Darul Arqam. Nah, nama Darul Arqam ini selalu kita dengar. Ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat di awal-awal Islam. Maka menunggu waktu, saat kaki Abu Bakar sudah bisa berdiri dan saat suasana sudah tenang, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berjalan dengan tertatih-tatih. Kenapa? Hanya ingin menjumpai Rasulullah, hanya ingin menenangkan dirinya bahwasanya Rasulullah dalam keadaan baik. Ketika sampai Abu Bakar di Darul Arqam bin Abil Arqam, maka Rasulullah SAW melihat, dan Rasulullah memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mencium. Sedih Rasulullah melihat Abu Bakar dalam keadaan seperti itu, tapi ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah, terharu Rasulullah SAW, dan dipeluknya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar mengatakan, la ba'sa ya Rasulullah, tidak ada masalah ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang fasik itu tidak masalah ya Rasulullah. Saya membela engkau ya Rasulullah. Tapi saya mohon kepada engkau ya Rasulullah, inna ummi barratun ala waladiha. Wahai Rasulullah, saya minta engkau, sesungguhnya ibu saya ini adalah orang yang baik sekali dengan anaknya. Diantarkan saya ke sini, subhanallah, ini seorang ibu di mana-mana seperti itu. Ibu yang sayang kepada anaknya, ya Rasulullah, ibu saya ini sangat sayang kepada saya. Fad'u laha, fad'u Allah laha, maka doakanlah ia ya Rasulullah. Wad'u Allah ya Rasulullah laha, doakan untuknya ya Rasulullah. Wad'uha ilallah, dan ajaklah ia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung menengadahkan tangannya dan berdoa, Allahumma hdi Abi Bakar, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibu Abu Bakar yang telah berbakti dan sayang kepada anaknya. Lalu Rasulullah SAW mengajak ibunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW, hingga akhirnya ibu daripada Abu Bakar ini pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang ada dalam diri Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain itu menumbuhkan rasa keberanian untuk menampilkan Islam. Kalaulah kita ini telah mendapat hidayah Islam dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga berani untuk membela Islam. Minimal kita bela Islam pada diri kita itu. Tuntutan Islam kita salat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Di antaranya seperti itu. 5 rukun ini, kalau yang pertama sudah jelas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua kita mengucapkan yang masuk Islam. Bahkan kita alhamdulillah berada dalam keadaan Islam saat kita lahir. Yang dituntut sesudahnya adalah salat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Ini adalah sesuatu yang wajib, dan ini adalah tuntutan. Ketika kita berani menampilkan dan komitmen dengan ini, itu artinya iman tumbuh di dalam diri kita ini, dan kita tampilkan sesuatu yang wajib. Enggak apa-apa diperlihatkan dengan niat untuk orang itu melaksanakan, bukan dengan niat orangnya, tapi dengan niat agar orang itu ikut kita karena sholat wajib.
Karena sesuatu itu yang wajib, maka tampakkan tak apa-apa. Begitulah Abu Bakar menampilkan dirinya, mengenalkan Islam walaupun apa yang dihadapinya tidak jadi masalah, dan ini timbul dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Yasir, bagaimana Ammar, bagaimana ibunya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak takut untuk menghadapi apa saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semangat Abu Bakar dan kuatnya menghadapi cobaan ini, kita juga mendapatkan hal seperti itu. Allah kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita orang pertama yang membela Islam tatkala Islam itu dihina. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi berkah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, sehingga layak kita nanti berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW di surganya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.